Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Atria Liustari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 17 Padang. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek penerapan segitiga restitusi. Menurut Dian Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada prakteknya, restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ketiga tahapan itu adalah: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, serta menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan pada tahapan validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, dan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Fahri sering sekali keluar masuk kelas saat jam pembelajaran sedang berlangsung dengan alasannya pergi ke toilet. Akibatnya, Fahri sering ketinggalan pelajaran karena keluar dalam waktu yang lama. Sebagai seorang guru mata pelajaran, saya sering juga mendapat laporan dari rekan-rekan guru mengenai kasus Fahri tersebut. Oleh sebab itu, saya menerapkan segitiga restitusi untuk mencari jalan keluar terhadap kasus Fahri tersebut. Fahri, Iya, Bu. Ibu dengar Fahri sering sekali meminta izin di jam pelajaran. Tidak hanya di jam pelajaran Ibu saja, tapi jam guru-guru pada mata pelajaran lain, Fahri juga sering minta izin. Apa benar begitu, Fahri? Benar, Bu. Benar. Nah, sekarang dalam satu hari kira-kira berapa kali Fahri keluar minta izin? Mungkin bisa 5 kali, Bu. Oke, menurut Fahri, keluar kelas saat jam pembelajaran sedang berlangsung itu benar atau salah? Salah, Bu. Nah, salah ya. Nah, Fahri, kita sebagai manusia berbuat kesalahan itu biasa. Karena manusia adalah tempatnya salah. Tetapi bukan berarti kita bisa terus-terusan salah. Kita belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki diri kita. Ya, Fahri? Iya, Bu. Oke, sekarang kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kalau Fahri sering keluar kelas di saat pembelajaran berlangsung, sekarang jujur saja sama Ibu, Fahri keluar kelas itu tujuannya apa? Fahri jajan, Bu. Bukannya jajan bisa di jam istirahat, Fahri. Nggak sempat, Bu. Fahri lapar sekali, Bu. Tepat sekali. Berarti kita menunggu, tak bisa menunggu di jam istirahat, Fahri. Nggak bisa ya. Berarti Fahri jajan di jam pembelajaran. Nah, terus kenapa Fahri? Apa Fahri nggak sarapan pagi hari? Nggak sempat, Bu. Fahri bangunnya kesiangan terus, Bu. Kenapa bisa bangun kesiangan, Fahri? Karena malam Fahri begadang untuk main game, Bu. Untuk main game? Iya, Fahri ingat tak keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas? ingat, Bu. Ingat ya. Sekarang keyakinan kelas yang mana yang Fahri langgar? Disiplin dan belajar sungguh-sungguh, Bu. Disiplin dan belajar sungguh-sungguh. Menurut Fahri, yang Fahri lakukan ini apakah melanggar disiplin dan belajar sungguh-sungguh? Langgar, Bu. Melanggar. Nah, sekarang menurut Fahri keyakinan disiplin dan belajar sungguh-sungguh itu penting tidak? Penting, Bu. Penting ya. Nah, karena itu bagaimana sikap Fahri sekarang? Ya, Fahri salah, Bu. Dan Fahri minta maaf, Bu. Fahri menyesal. Oke, berarti Fahri menyesal ya, tahu kesalahannya ya.
sekarang kita tentu harus belajar dari kesalahan ini ya Fahri. Kita harus bagaimana? Fahri harus bagaimana? Fahri harus bangun pagi lagi dan tidak akan bergadang di malam harinya supaya dapat sarapan di pagi hari. Oke, berarti Fahri harus menghargai waktu ya. Kemudian bangun lebih cepat, tidur lebih cepat. Oke, supaya bisa bangun lebih awal agar bisa sarapan pagi. Nah, Fahri sudah menyesal ya. Menurut Fahri, ada tidak yang bisa membantu Fahri untuk membangunkan Fahri pagi hari? Biasanya mama Fahri. Nah, biasanya mama. Kemudian selain mama ada lagi yang lain? Mungkin Uni saya bisa. Berarti ada Uni. Nah, Fahri bisa minta tolong dengan mama dan Uni untuk membangunkan Fahri di pagi hari supaya Fahri bisa bangun lebih awal. Bisa bangun lebih awal. Nah, Fahri semoga Fahri dengan bisa meminta tolong kepada mama dan Uni, kemudian tadi bangun tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, kemudian bangun lebih awal sehingga Fahri bisa sarapan pagi, sehingga bisa Fahri memperbaiki diri dan tidak melanggar lagi keyakinan kelas, disiplin dan belajar sungguh-sungguh. Oke Fahri? Oke, mudah-mudahan Fahri bisa memperbaiki diri. Baik Fahri? Terima kasih ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rawan, saya kelas 8B. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Atria untuk memecahkan permasalahan saya yang sering sekali keluar kelas saat pembelajaran berlangsung. Dan saya jadi bisa menyadari apa keyakinan kelas yang saya langgar. Dan saya berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut dan menjadi anak yang disiplin dan pintar. Terima kasih Ibu Atria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Firdo dan Fadil bersahabat sejak lama. Namun, Firdo senang sekali mengejek nama orang tua Fadil sebagai bahan candaan. Namun, Fadil tidak terima, akhirnya memukul Firdo. Firdo pun membalas Fadil, sehingga keduanya terlibat aksi pukul-pukulan. Sebagai guru, saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan dari Firdo dan Fadil ini. Firdo tahu alasannya kenapa dipanggil Firdo? Oke, karena Firdo menuntut teman. Siapa yang Firdo pukul? Fadil. Satu kelas sama Firdo? Ya, nah sekarang ibu tanya, memukul teman itu baik atau salah nih Firdo? Salah, yakin salah? Ya, berarti memukul teman itu satu kesalahan ya? Ya. Nah, Firdo, kita manusia ini kan tempatnya salah nih. Ya, wajar kalau kita melakukan kesalahan, tetapi kita harus belajar dari kesalahan ini Firdo agar kita bisa memperbaiki diri dan tidak mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Ya betul begitu? Ya. Nah sekarang ibu tanya, untuk permasalahan ini kita akan mencarikan solusinya. Ya, karena dari masalah ini akhirnya Firdo jadi berantem sama Fadil. Nah sekarang ibu menanya, apa alasan Firdo sebenarnya berantem sama Fadil? Karena Firdo mengejek Fadil. Oke, awalnya begitu. Jadi awalnya Firdo Mengejek nama orang tuanya Fadil. mengejek nama orang tuanya Fadil. Lalu kemudian Fadil membalasnya kok. dibalasnya. Apa dibalasnya? Dengan bilang Firdo pendek kok. Oke, dibilangnya Firdo pendek, diketawa-ketawainya. Terus Firdo terima. Tidak terima, lalu Firdo membalas dengan memukul Fadil. Firdo membalas dengan memukul Fadil. Kemudian terjadilah pukul-pukulannya, berantem jadinya. Ya, oke. Sekarang ibu nanya. Sebelumnya waktu awal semester kita kan sudah menyepakati keyakinan kelas. Nah, dari kejadian tadi, kira-kira Firdo melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar. Keyakinan kelas yang mana yang kedua? Menghargai teman. Menghargai teman. Jadi berantem ini melanggar keyakinan kelas yang menghargai teman. Jadi tidak menghargai teman sebabnya begitu ya. Nah sekarang kita akan cari solusinya. Akibatnya dari tidak menghargai teman tadi akhirnya jadi berantem. Nah Firdo sama Fadil ini teman dekat. Nah, akrab.
bahkan sahabat. Sahabat malah. Jadi gara-gara kejadian ini jadi putus persahabatannya. Jadi dari hal yang sepele saja jadi putus persahabatannya. Ya kan? Nah, sekarang apa tindak lanjut dari Firdo agar supaya pertemanan ini, persahabatan ini bisa lanjut kembali? Minta maaf kepada Fadil. Bagus, Bu setuju sekali. Bagus sekali Firdo. Pertama Firdo harus meminta maaf sama Fadil. Nah, kemudian apa lagi? Ada nggak lagi supaya persahabatan ini bisa disambung lagi? Tidak mengejek nama orang tua Fadil. Oke, tidak akan lagi mengejek nama orang tuanya. Yakin bisa begitu? Yakin. Jadi kalau saya tidak mengejek, kira-kira dia akan membalas mengatai Firdo nggak? Tidak kok, karena Fadil yang membuat masalahnya. Nah, bagus. Menyadari kesalahan itu adalah suatu hal yang bagus, Firdo. Dan berjanji untuk mengubahnya juga adalah tindakan yang ya. Oke. Jadi Firdo sudah berjanji dan meyakini bisa mematuhi janji yang telah Firdo buat. Yang pertama tadi adalah membumi. Yang pertama janjinya tadi apa? Fadil tidak boleh telepon mengejek nama orang tua. Oke, tidak akan membumi lagi mengejek nama orang tua teman. Yang kedua yang penting Menghargai teman. menghargai teman. Satu lagi tadi meminta Maaf. Oke, meminta maaf kepada teman. Sini teman Firdo adalah Fadil. Iya, Bang. Oke. Dua tadi yang paling penting. Yang pertama yang ingat ada yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah meminta maaf. Yang kedua adalah berhenti dan tidak lagi mengejek nama orang tua. Agar bagaimana? Agar tidak terjadinya pertengkaran. Agar tidak terjadi pertengkaran dan bisa bermain lagi dengan Fadil. Oke, nanti Fadilnya akan dipanggil, Kak Firdo dengan Fadil akan saling meminta maaf dan bisa bermain kembali berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdo Ibrahim dari kelas 8C. Saya senang sekali berdiskusi bersama Ibu Atria untuk memecahkan masalah tentang Firdo berantem bersama Fadil. Firdo akan berjanji agar tidak mengulangi berantem bersama Fadil atau mengejek Fadil. Dan Firdo akan meminta maaf kepada Fadil. Terima kasih Bu Atria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek penerapan segitiga restitusi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.